Oke, teman-teman lanjut di part 3 masih sama saya. Ya, nggak mungkin sama orang lain ya. Jadi sini kita akan bahas, kita zoom sedikit ya, tentang penilaian resiko dan gini maksudnya. Jadi ada penilaian resiko itu dibagi dua ya tadi ya. Ada kemungkinan dan juga ada severity atau keparahannya. Jadi ini saya ngambil dari format deskripsi yang ada di SOP di perusahaan kita ya. Jadi sini loh, di sini kita ada kita membuat beberapa guidance untuk memudahkan rekan-rekan yang ada di lapangan dalam membuat rumusan hierarkisi. Balik lagi ya, ini hanya guidance. Mungkin ada beberapa yang nggak tercover dari sini, tapi relevan itu bisa di adjustment sendiri. Jadi penilaian risiko, jadi tadi saya bilang ya, ada range nilainya. Di sini ada nilai 1 sampai dengan 5. Kemudian teman-teman juga bisa lihat di sini perkiraan skala waktu ataupun kemungkinan terjadi kecelakaan. Contohnya gini, kemungkinannya untuk bisa terjadi kecelakaan di aktivitas tersebut ada di angka berapa? Kan balik lagi ya, tadi menilainya harus berbentuk angka nanti di endingnya. 1 atau sampai dengan 5. Nah, untuk memudahkannya kita buat beberapa contoh atau guidance-nya. Kalau angka 1 berarti dia sangat jarang terjadi. Angka 2 dia kecil kemungkinan untuk bisa terjadi. Angka ketiga mungkin dapat terjadi. Angka keempat cenderung untuk terjadi. Angka kelima hampir pasti terjadi. Jadi levelnya semakin naik semakin besar ya. Nah, perkiraannya, misalnya di aktivitas A, contoh tadi ya, kita contoh operator nggak pakai safety shoes, padahal udah dikasih misalnya, dan dia bisa terlindas lori atau hand lift. Jadi, ternyata sangat jarang terjadi nih, karena misal di kita hand liftnya pengoperasional udah cukup baik, udah pakai safety shoes, jadi untuk terjadi resiko kakinya memar gara-gara dia terlindas hand lift sangat kecil terjadi. Kita bisa aja kasih nilai 1 atau nilai 2. Pak, gimana indikatornya untuk penilaiannya? Untuk penilaiannya ya disepakati bersama oleh tim perumus. Siapa aja tadi? Ada dari HSE atau K3L, ada dari usernya masing-masing, seperti itu. Jadi didiskusikan dengan user kira-kira dengan kondisi saat ini kita bisa ngasih nilai berapa, seperti itu. Yang besar, kalaupun besar ya kita isi secara aktual, seperti itu ya. Jadi kita kasih nilai kemungkinan berdasarkan risiko keparahan yang ada di pengendalian saat ini. Kemudian kalau keparahannya gimana Pak? Sama ternyata ada angka 1 sampai dengan 5 juga. Dan kalau angka 1 dia tuh ternyata cuma cedera ringan ataupun cukup dengan P3K aja. Nilai 2 dia perlu penanganan medis atau dia pergi ke poliklinik atau ke klinik, tapi dia nggak hilang hari kerja. Maksudnya dia setelah ke klinik dia bisa balik kerja lagi. Kemudian yang ketiga dia hilang hari kerja kurang sama dengan 5 hari atau pekerja tersebut dirawat di rumah sakit. Nomor 4, terjadi cacat fisik atau kehilangan anggota tubuh secara permanen dan hilang hari kerja lebih dari 5 hari. Kemudian kalau kelima, kemungkinan keparahannya itu adalah dia sampai dengan kematian ataupun lumpuh total. Ini dari segi severity terhadap human, tapi ada lagi ternyata ada tambahan dari kerusakan aset. Jadi ada dari kurang 1 juta sampai dengan lebih dari 50 juta. Jadi di sini teman-teman bisa lihat, bisa pilih salah satu severity-nya mau dari segi keparahan di orangnya ataupun dari keparahan dari segi asetnya, seperti itu. Jadi teman-teman bisa nilai di sini. Saya rasa cukup jelas ya, kalau masih bingung bisa ditanyakan. Jadi resiko tadi yang di definisi pertemuan sebelumnya, resiko adalah kombinasi antara kemungkinan bisa terjadi dan keparahan. Nah, ini maksudnya. Kombinasi antara kemungkinan itu bisa terjadi dan keparahan, ini disebut dengan resiko. Kalau yang kemarin pertemuan kedua masih bingung resiko itu apa, ini maksudnya.
paham ya resiko itu kayak gimana. Nah, kalau sekarang kita lebih mudahkan, kita buat di tabel. Jadi kalau tingkat keparahannya di angka 2 dan tingkat kemungkinan di angka 2 juga, maka kalau ketemu resikonya ternyata di angka 4. Kalau misalnya di angka 3 dan di angka 3 juga, maka kalau dikalikan ketemu di angka 9. Jadi matriks resiko ini dibuat tabelnya untuk memudahkan masuk kategori aman, sedang, tinggi, atau sangat tinggi, seperti itu. Jadi kita bisa lihat dari warna ya. Nah, penjelasannya ada di sini. 1 sampai 4 nilainya itu low atau rendah, 5 sampai 9 itu medium, 10 sampai 16 itu tinggi atau high, kemudian lebih dari 16 itu ekstrim. Ini ekstrim banget ya. Jarang banget sih ada di angka lebih dari 16. Jadi untuk memudahkan kita pakai grading warna hijau, kuning, orange, dan ini orange ya, orange atau agak pink-pinkan kayaknya. Tapi lebih ke orange ya, orange dan di merah. Jadi kalau low itu berarti tingkat resikonya masih dapat diterima nih, namun tetap butuh perhatian. Jadi bukan berarti ini masih tertoleransi, kita abaikan aja. Enggak gitu juga sih sebenarnya. Tetap perlu diperhatikan, jangan sampai terjadi keparahan yang lebih tinggi, seperti itu maksudnya. Kalau 5 sampai 9 itu medium, maksudnya tingkat keparahannya itu perlu dilakukan pengendalian dan tindakan perbaikan dalam jangka waktu 1 sampai dengan 2 bulan setelah teridentifikasi. Jadi jangan sampai di resiko medium ini kita biarin gitu aja, walaupun medium tetap harus dilakukan pengendalian. Cuman pengendalian ini masih bisa ditunda dulu nih 1 sampai 2 bulan lagi. Tapi 1 sampai 2 bulan ini waktunya bisa menyesuaikan ya, dalam arti menyesuaikan kalau ada pengendalian temporary yang bisa menutupi sementara, itu bisa dipanjangkan tergantung kesepakatan saat asesmen. 10 sampai 16 itu high, berarti tingkat resikonya nggak bisa ditoleransi nih, karena berpotensi menyebabkan kecelakaan yang serius, bisa cacat ataupun kerugian perusahaan. Maka harus dilakukan pengendalian serta tindakan perbaikan dalam jangka waktu 1 sampai 2 minggu setelah teridentifikasi, seperti itu. Kemudian kalau ekstrim, ini nggak bisa ditoleransi nih, karena potensinya sampai dengan fatality atau kematian dan kerugian perusahaan. Maka aktivitas tersebut harus dihentikan sementara serta dilakukan tindakan perbaikan segera sampai resiko berkurang. Jadi kalau ekstrim, ini di halt nih, aktivitas kerjanya nggak boleh kerja di lokasi tersebut atau di aktivitas tersebut sampai dengan ada pengendalian resiko yang terbaru yang lebih rendah, seperti itu. Sampai sini bisa dipahami ya untuk gradingnya. Nah, kalau untuk cara ngisi, ini formatnya ya, format di perusahaan kita bisa dilihat ya. Nanti saya sensor ya untuk nama perusahaannya, karena ini diupload di internet, khawatirnya disalahgunakan. Jadi kalau kita lihat, kalau kita zoom di sini ada nomor, ada aktivitas kegiatan, ada nomor jelas ya, nggak usah saya jelaskan. Aktivitas kegiatan, urutan aktivitas kerjanya dari A sampai dari A sampai Z. Kemudian kondisi aktivitas tersebut, R itu rutin, NR itu non rutin, E itu emergency. Kemudian ada potensi bahayanya, unsafe action atau unsafe condition, ada resikonya tadi ya. Resikonya di apa nih, dari dampaknya dari potensi bahaya tersebut. Kemudian pengendalian yang sudah ada sekarang apa dituliskan dengan potensi bahaya, dengan resiko, dengan pengendalian yang sudah ada, kira-kira nilai kemungkinan dan nilai keparahan itu bisa terjadi ada di angka berapa. Kemudian barulah kita nilai nih tingkat resikonya berapa dari kolom yang sudah kita sebutkan sebelumnya. Ternyata kalau nilainya masih tinggi, baru kita isi nih di pengendalian risiko tambahan. Setelah itu baru kita nilai lagi
karena udah ada pengendalian tambahan, kira-kira nilainya turun atau enggak? Harusnya sih turun ya, karena kita sudah dapat pengendalian tambahan. Di sini ada kolom PIC. PIC itu person in charge atau orang yang bertanggung jawab untuk melakukan tindakan pengendalian tambahannya. Jadi kalau misalnya pengendalian tambahannya ada di bagian engineering, berarti kita tulis nih tim engineering ya akan melakukan pengendalian tambahan. Tanggal penyelesaian ini sih sebenarnya harusnya ideal ya, tapi berhubung kita nggak bisa mengetahui secara ideal, kita tulis nih, bisa ditulis estimasi lakukan tanggal penyelesaiannya. Misal 2 bulan lagi, kita tulis nih dari tanggal dibuat sampai dengan 2 bulan lagi berapa, kita tulis. Di sini kasih keterangan kalaupun misalnya temporary, ditulis temporary seperti itu. Jika ternyata tanggal penyelesaiannya meleset atau berubah, ya tinggal diupdate nanti saat di review selanjutnya. Di sini bisa diisi ya, departemen apa, section apa, proses kerja apa, tanggal terbitnya apa, hari apa, bulan apa, tahun berapa, tanggal revisinya berapa. Ingat ya, kalau direvisi tanggal terbit tetap yang beda hanya di tanggal revisi. Nomor revisinya, halaman berapa sampai halaman berapa, plan apa ditulis, pembuatnya siapa, kemudian penanggung jawabnya siapa. Itu form hieradisi yang akan kita buat untuk latihan nanti. Tadi ya, ini aktivitas pekerjaan, kondisi operasionalnya, rutin, non rutin atau emergensi, potensi bahayanya, kondisi abnormal atau kondisi yang rutinitas, kemudian resiko atau akibatnya apa, kemudian pengendalian yang udah ada untuk mengurangi resiko apa aja yang sudah dilakukan. Tadi ya, nilainya 1 sampai 5 untuk kemungkinan, keparahannya juga sama 1 sampai dengan 5. Tingkat resikonya dikali 1 kali 1 ya 1, atau lebih gampang kita lihat tabel tadi ya. Nah, ini jika untuk nilainya high atau extreme, kita lakukan pengendalian tambahan. Ataupun kalau misalnya di medium sampai dengan di low, kalau kalian mau tambahkan juga monggo, nggak ada masalah. Baru kita nilai lagi. Kalau sudah ya tadi kita berarti kita sudah selesai untuk membuat hieradisi. Oke, bagi teman-teman yang masih bingung, wajar sih ya, karena harusnya kalau materi ini, khusus materi ini ada sesi praktek yang kita bisa langsung latihan. Jadi nanti mungkin kita bisa mengakalinya dengan latihan lebih lanjut ya di rumah. Nanti saya akan coba share beberapa tugas tambahan, jangan tugas ya, hadiah di materi ini untuk bisa dipraktekkan di rumah seperti itu. Ini part 3 sampai sini dulu, nanti kita lanjut di part selanjutnya ya. See you.